Halo semua, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dengan topik 12 yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama, silakan. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gede Aditya Wardana dengan NIM 2515051102. Dan saya Ergi Wahyudi dengan NIM 2515051087. Dan saya Komang Agus Widana Ansu dengan nomor NIM 2515051124. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya untuk kami mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami melakukan observasi dan wawancara, yaitu di Sekolah SMA Negeri 4 Singaraja, dengan narasumber yang bernama Ibu Komang Sri Utami, SPD MPD, mata pembelajaran bahasa Inggris, dengan jabatan sebagai kesiswaan akademik. Untuk yang pertama, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membawakan materi latar belakang. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, siapan, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga guru tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua siswa. Berdasarkan berbagai kajian penelitian, pendekatan student-centered learning dan pembelajaran diferensiasi terbukti mampu meningkatkan keterlibatan serta hasil belajar siswa. Next, rumusan masalah. Rumusan masalah disusun untuk memfokuskan kajian penelitian. Pertanyaan utama mencakup bagaimana guru memahami konsep pembelajaran yang berpihak pada siswa dan bagaimana guru mengenali gaya belajar dan kebutuhan siswa, serta bagaimana diferensiasi pembelajaran diterapkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemahaman guru terhadap pembelajaran yang berpihak kepada siswa, mengidentifikasi cara guru mengenali kebutuhan individual siswa, serta menganalisis penerapan diferensiasi pembelajaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian. Oke, untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, pada metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan pembelajaran yang berpihak kepada siswa berdasarkan perspektif guru. Nah, pada metode ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode wawancara. Wawancara digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara langsung dengan guru yang bersangkutan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Metode ini dipilih agar pendiri dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai pemahaman guru tentang pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan yang kedua, metode studi kepustakaan, yang dimana studi kepustakaan dilakukan sebagai metode pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data hasil wawancara. Sumber pustaka yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel akademik yang relevan dengan topik pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Selanjutnya, yang sumber data. Di sini sumber data yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, sumber data primer, yaitu guru yang menjadi narasumber wawancara dan memberikan informasi langsung terkait penerapan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dan yang kedua, sumber data sekunder,
yang di mana sumber data sekunder yaitu jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan dan digunakan untuk mendukung analisis hasil penelitian. Nah, selanjutnya pemahaman guru. Berdasarkan hasil wawancara, guru mengakui pembelajaran yang berpihak kepada siswa sebagai proses pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik individu peserta didik. Guru menegaskan bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda, sehingga strategi pembelajaran tidak dapat diseragamkan. Pandangan ini sejalan dengan hasil kajian studi yang menyatakan bahwa pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan belajar yang adil bagi setiap siswa sesuai dengan kesiapan dan minat belajarnya. Selanjutnya, yang bagian identifikasi gaya belajar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru mengidentifikasi gaya belajar siswa melalui pengamatan keseharian, interaksi di kelas, serta respon siswa terhadap berbagai metode pembelajaran. Guru menyadari adanya perbedaan gaya belajar visual, auditori, dan kinestik sehingga berupaya menggunakan variasi metode dan media pembelajaran. Baik, untuk penerapan diferensiasi pembelajaran akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Penerapan diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran diterapkan terutama pada aspek proses dan produk. Nah, yang dimaksud dengan diferensiasi proses dilakukan dengan memberikan pendampingan yang berbeda sesuai tingkat pemahaman siswa. Kemudian, diferensiasi produk diwujudkan melalui variasi tugas dan hasil belajar yang dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Next. Baik, adapun hasil dan pembahasan yang telah kami rangkum secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa guru telah menerapkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Praktik yang dilakukan selaras dengan berbagai hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran diferensiasi dan student-centered learning mampu meningkatkan keterlibatan serta kemampuan berpikir kritis dan juga mengasah kreatif siswa. Next. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran yang berpihak kepada siswa telah diterapkan melalui pemahaman guru terhadap keberagaman peserta didik, identifikasi gaya belajar, dan penerapan diferensiasi pembelajaran menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif, bermakna, dan juga efektif. Adapun daftar pustaka yang telah kami rangkum yang dapat dilihat juga dokumentasi terhadap narasumber. Oke, mungkin sekian yang kami dapat sampaikan mengenai tentang pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ucapan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.